Audio Jungle. Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Upa Martin yang akan mengajarkan tentang kimia unsur, khususnya untuk sumber halogen pada pagi hari ini. Nah, kita akan mulai. Halogen. Halogen ini biasanya terletak pada golongan utama, yaitu pada golongan 7A pada tabel periode unsur. Nah, biasanya mereka disebut sebagai unsur halogen. Dari mana kata halogen itu? Kata halogen sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu halos dan genes yang berarti pembentuk garam. Di mana halos itu garam, genes adalah pembentuk. Dinamakan demikian karena unsur tersebut dapat bereaksi langsung dengan logam alkali dan membentuk garam. Unsur-unsur golongan ini yaitu merupakan fluorin disimbolkan dengan F, klorin dengan Cl, bromin dengan Br, iodin dengan I, dan astatin dengan At. Sifat halogen. Sifat halogen ini adalah sifat fisika yang saya tunjukkan bahwa ada nomor atomnya sendiri F itu 9, Cl 17, Br 35, I itu 53, dan astatin itu adalah 85. Dan ada massa molekul relatifnya juga, MR-nya masing-masing, titik didih dan titik lelehnya, kerapatannya, warnanya sendiri, kalau F itu dia warna kuning, Cl itu warna kuning hijau, Br warna merah tua, I warna ungu hitam, dan At sendiri tidak ada warnanya karena dia unsur radioaktif. Energi ionisasi sendiri ada di sini, bahwa energi ionisasi bisa kita tengok dia semakin menurun di sini ya. Semakin menurun dari F ke At. Afinitas elektron dari F ke At sendiri itu dia semakin, afinitas elektronnya dari F ke Cl dia semakin menurun, ya kan? Ke Br juga menurun, I juga menurun, dan makin menurun. Keelektronegatifan dari F ke At itu yang paling tinggi adalah keelektronegatifan dari si fluorin sendiri ya, 3,98, dan paling kecil itu adalah si astatin. Sedangkan untuk jari-jari ionnya itu yang paling tinggi adalah si astatin. Nah, jari-jari atom nya sendiri itu yang paling tinggi juga adalah si astatin, 1,4 ya. Dan yang paling rendah adalah si fluorin. Untuk potensial reduksi standarnya masing-masing, F itu adalah 2,87, Cl adalah 1,36, Br adalah 1,07, I adalah 0,54, dan astatin adalah minus 0,20. Oke, kita lanjutkan. Halogen itu mudah membentuk ion negatif karena atom halogen sendiri mempunyai 7 elektron valensi. Nah, makanya dia golongan 7 karena elektron valensinya 7 ya kan. Nah, atom unsur halogen juga cenderung akan menarik satu elektron. Kenapa? Karena dia 7 elektron tidak stabil. Jadi untuk mencapai kestabilan oktet, maka dia akan mengambil satu elektron dan dia menjadi ion negatif. Nah, supaya apa? Supaya dia menjadi stabil seperti gas mulia tadi. Oleh karena itu disebut juga halogen sebagai unsur yang sangat elektronegatif. Dialah yang paling negatif karena elektron valensi terbesar. Kereaktifan halogen sendiri juga sangat besar. Hal ini disebabkan jari-jari atom halogen sangat kecil, sehingga mudah menarik elektron. Nah, dari fluorin ke iodin, sifat kereaktifan sendiri berkurang karena jari-jari atom semakin besar. Halogen merupakan oksidator atau disebut juga pengoksidasi atau disebut juga sebagai pelaku oksidasi yang sangat kuat, ya kan? Unsur-unsur halogen itu mudah mengikat elektron karena halogen itu mudah tereduksi. Reaksi-reaksi halogen. Reaksi halogen dengan gas hidrogen. Nah, untuk halogen disimbolkan dengan X2 dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrogen halida HX. Contohnya H2 ditambah dengan X2 menghasilkan 2HX. Jika misalkan halogen kita reaksikan dengan logam, maka pada reaksi halogen dengan logam akan membentuk halida yang merupakan senyawa ionik. Halogen sendiri itu bersifat sebagai oksidator dan unsur yang bereaksi dengan halogen bersifat sebagai reduktor. Halogen menerima elektron dari logam menjadi ion halida yang bermuatan. Dengan contoh misalkan adalah 2Na ditambah dengan Br2, maka akan menghasilkan 2NaBr.
Nah, misalkan Fe ditambahkan dengan Cl2, maka akan menghasilkan FeCl3. Fluorin, klorin, bromin itu bereaksi langsung, sedangkan iodin itu bereaksinya langsung tapi lebih lambat. Kenapa dia kurang reaktif ya? Reaksi halogen dengan non-logam. Kemampuan bereaksi unsur-unsur halogen dengan unsur-unsur non-logam menunjukkan pola yang sama, yaitu kereaktifannya berkurang dari fluorin sampai iodin. Contohnya misalkan C ditambah F2 menghasilkan CF4, Xe ditambah F2 menghasilkan F4. Reaksi halogen dengan air. Semua halogen larut dalam air. Unsur halogen yang dapat mengoksidasi air adalah fluorin, klorin, dan itu berlangsung sangat lambat. Hal itu disebabkan karena potensial oksidasi air itu minus 1,23, sedangkan fluorin itu adalah minus 287 volt dan klorin adalah minus 136 volt. Jadi kalau kita buat contohnya, fluorin dalam air ya. Misalkan adalah 2F2, potensial reduksinya si F2 itu adalah positif 2,87, sedangkan si air sendiri adalah minus 1,23. Jadi kalau kita buat reaksi ini itu, maka dia akan menghasilkan 2F2 ditambah 2H2O menghasilkan 4F tambah 4H positif ditambahkan dengan O2, itu dengan potensialnya adalah positif 1,64, berarti dia berlangsung spontan ya. Reaksi halogen dengan basa. Klorin, bromin, dan iodin dapat bereaksi dengan basa dan hasilnya tergantung pada temperatur pada saat reaksi berlangsung. Pada temperatur 15 derajat Celcius, halogen X2 bereaksi dengan basa membentuk halida X dan hipohalid XO. Contohnya, misalkan Cl2 ditambah dengan 2O-, maka akan menghasilkan Cl- ditambah ClO ditambah dengan H2O. Oke. Kekuatan oksidator, maka kita hitung dari F2 menuju I2 ya. Jika F2 menuju dengan I2, FCl-BrI, maka dari atas ke bawah daya reduksi halogen berkurang. Halogen yang lebih aktif atau yang berada di atas dapat mengusir dan mesak halida yang berada di bawah senyawanya. Misalkan saya bilang adalah F2 ditambah dengan 2Cl, 2NaCl, maka akan menghasilkan, pasti dapat menghasilkan 2NaF ditambah Cl2. Namun, jika Cl2 kita tambahkan dengan F-, nah si Cl2, si F- itu tidak bisa mendesak si Cl2, jadi dia tidak akan mungkin berlangsung. Gitu dia ya. Jadi dia ke bawah bisa, tapi kalau ke atas tidak bisa. Gitu. Pembuatan halogen. Halogen dibuat dari senyawa halida yang ada di alam. Caranya adalah dengan mengoksidasi ion-ion halida. Proses pembuatannya sendiri dapat dilakukan dengan cara elektrolisis atau dengan reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Misalkan pembuatan fluorin. Fluorin dibuat dengan elektrolisis asam fluorida HF, di mana HF dicampur dengan KHF2 cair. Wadah pada reaksi elektrolisis dibuat dari logam dengan monel campuran Cu dan Ni. Wadahnya menjadi katode, sedangkan anodenya adalah grafit. Nah, pada reaksinya terjadi reaksi sebagai berikut ya. Untuk pembuatan klorin sendiri, Cl2, yaitu dengan cara redoks juga, yaitu dengan contoh sebagai berikut. Nah, ini reaksinya ya. Dan untuk cara elektrolisis sendiri kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk pembuatan bromin, kita pakai dengan cara redoks juga cara elektrolisis hampir mirip juga ya sebelum-sebelumnya. Ada redoks dengan ada juga dengan cara elektrolisis di sini dan akan terbentuk NaBr. Dan untuk pembuatan iodin sendiri itu dengan cara juga sama juga dengan metode redoks. Ya, dengan reduksi oksidasi antara Cl2 dengan I2 menjadi I2 atau juga dengan cara elektrolisis menggunakan larutan Ni ya. Senyawa halogen. Senyawa hidrogen halida atau HX. Senyawa hidrogen halida dalam pelarut air bersifat asam disebut juga sebagai asam halida. Semakin besar perbedaan keelektronegativan antar hidrogen dengan unsur halogen, maka akan semakin kuat pula ikatan senyawanya.
sehingga kekuatan asamnya semakin lemah. Hal itu disebabkan karena semakin kuatnya ikatan senyawa tersebut sehingga semakin sukar melepaskan ion H positif. Jadi kalau kita tuliskan bahwa HCl itu lebih besar keasamannya daripada HBr, daripada HI, daripada HF. Kalau secara jari-jari atom, HI lah yang paling besar. Jadi seharusnya HI lah paling lemah kan? Namun di sini HF lebih lemah. Kenapa? Karena HF memiliki perbedaan keelektronegativan yang sangat besar. Nah, seperti itu dia. Asam oksihalogen. Asam oksihalogen terjadi hanya pada halogen yang mempunyai bilangan oksidasi positif dan dapat terjadi pada reaksi oksida halogen dengan air. Misalkan fluorin itu kan tidak mempunyai bilangan oksidasi positif. Nggak pernah fluorin itu yang menghasilkan positif, ya. Dia selalu negatif ataupun dia menjadi unsur bebas. Jadi dia akan pernah mungkin memiliki yang namanya asam oksi. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Yang perlu kamu pahami di sini bahwa apapun dia oksida positifnya, ya kan, maka dia pasti menghasilkan asam oksi dengan bilops yang sama. Misalkan di sini kita buat yang terakhir ya, Cl2O7, itu dia oksidasi, bilangan oksidasi dari si Cl di situ adalah positif 7, maka di sini juga pasti positif 7. Kekuatan asam oksi bertambah dengan bertambahnya oksigen dalam asam tersebut. Jadi dari antara ini semua, pasti yang paling asam adalah HCl4. Gitu dia. Kenapa? Karena oksigennya lebih banyak. Garam halida. Sifat unsur-unsur halogen yang reaktif menyebabkan halogen tidak terdapat bebas di alam, melainkan terdapat dalam bentuk garam-garam halida yang larut dalam air laut, misalkanlah NaCl, gitu dia kan, natrium iodida, halogen juga sebagai garam-garam mineral. Contoh, senyawa fluorspar, senyawa kriolit, senyawa apapit, senyawa natrium iodat. Kegunaan unsur dan senyawa halogen. Nah, untuk fluorin sendiri ada banyak kegunaannya ya. Kita bisa tengok, dia bisa menjadi CFC yang dikenal dengan nama freon, ya kan? Bisa jadi teflon atau juga menjadi radioaktif untuk perdifusi gas. Nah, senyawa halogennya biasanya itu ini dia ya, sudah ada di sini. Kalau untuk CFC itu bisa kita gunakan klorofluorokarbon atau freon ya. Sedangkan teflon itu kita pakai adalah polimer yang monomernya adalah CF2 ya, CF2 dua kali. Sejenis plastik yang tahan panas dan anti lengket. Asam fluorida sendiri itu bisa digunakan untuk melarutkan kaca, karena itu dapat digunakan untuk membuat tulisan, lukisan, sketsa di atas kaca. Sedangkan garam fluorida sendiri ditambahkan dalam pasta gigi. Jadi kalau kamu punya pasta gigi, nanti biasanya dibilang ada nanti tulisan di situ bahwa dokter gigi merekomendasikan menggunakan pasta gigi mengandung larutan ion fluorida. Begitu dia. Untuk klorin sendiri itu dia banyak penggunanya ya. Di sini sudah ada klorinasi hidrokarbon, pembuatan tetraklorometana, pembuatan etil klorida yang nanti digunakan sebagai tel, gitu dia kan. Industri pada berbagai jenis pestisida, desinfektan, bahan pemutih, gas klorin, sungguh banyak ya penggunaannya. Dan ini senyawa-senyawanya, ya kan, sudah ada di dalam ini semua ya. Oke. Untuk bromin dan iodin di sini sudah ada. Untuk bromin sendiri dia bisa membuat juga untuk etil bromida untuk pembuatan tel tadi, pembuatan AgBr, dan juga untuk senyawa organik biasanya sebagai batu-batan dan pestisida. Untuk iodin sendiri itu bisa disebut sebagai obat luka. Kalau kamu tahu betadin juga ya, betadin itu kan obat luka, itu ada iodin di dalamnya. Bahan pembuatan perak iodida, bahan penguji amilum. Nah, untuk kamu misalkan untuk uji coba identifikasi karbohidrat, kamu bisa memakai yang namanya iodin, disebut sebagai tes ion. Baiklah, demikian dulu untuk pelajaran hari ini. Saya harap sudah mengerti semua sebagai besarnya. Nanti bisa cek lagi catatannya, dicatat yang penting-penting, dan juga kalau ada mau ditanyakan silakan ditanyakan dengan gurunya di forumnya masing-masing. Demikian dulu pagi ini, salam sehat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.